materi yang telah Bapak ajarkan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Akbar, luar biasa. Nah, semangat ya semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak. Aisyah izin. Terus? Raka libur. Oh, Raka? Raka tidak hadir? Baik, terima kasih. Jadi, nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ketua, tolong pimpin doanya. Silakan. Dan siapa berdoa dimulai. Kita nyanyikan bersama-sama. Siapa yang nyanyinya? Nah, ya, Faisal. Ya, Aziza, siapa yang masih ingat pembelajarannya? Tentang apa? Al-Qawiyyum, Ya. Pak, artinya maha kuat. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Ya. Al-Mahdi artinya maha menghidupkan. Ya. Al-Mumit artinya maha mematikan. Al-Baqis artinya maha membangkitkan. Ya. Bagus, berarti anak bapak masih ingat pembelajaran. Katakan bahwa pembelajaran materi untuk minggu selanjutnya sudah bapak sampaikan tentang apa? Tentang berarti kita membahas tentang zakat. Nah, zakat ini sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita, maka bapak ingin tahu dulu kemampuan awal yang dimiliki anak bapak mengenai zakat ini. Nah, pertanyaan pertama mengenai tentang zakat ini, bagaimana pemahaman awal anak-anak bapak ini mengenai zakat. Nah, pertama, apa yang anak bapak ketahui tentang zakat? Apa yang tahu? Tangannya ada. Baik, Kapten. Apa yang diketahui tentang zakat? Zakat dibayar saat Lebih jelaskan lagi, Kapten. Zakat dibayar saat bulan puasa. baik. Zakat dibayar saat bulan Puasa. Oke, cukup bagus ya pemahamannya. Nah, pertanyaan selanjutnya, pernahkah anak bapak melihat orang tuanya membayar zakat? Coba, siapa yang tahu? Pernah? Nah, apa penjelasannya? Pernah nggak? Coba, siapa yang tahu? Inu, coba. Pernah Pak waktu bulan puasa Pak? Ya, waktu bulan puasa. Sa. Karena membayar zakat itu di waktu bulan puasa. Sa. Sebelum masuknya sholat Idul Fitri. Ri. Nah, gitu.
Nah, apalagi siapa yang tahu macam-macam zakat? Macam-macam zakat ini bagi berapa? Nah, ayo. Ada yang mengetahui? Ah, coba Deka. Silakan. Zakat beras, Pak. Apa? Zakat beras, Pak. Oh, zakat beras. Boleh. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran materi selanjutnya, untuk dibahas lebih detailnya, kita ketahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Siapa yang bisa membacakan? Yang ada Bapak tampilkan ya. Siapa yang bisa? Coba Fajar. Peserta didik mampu memahami makna zakat. Ya. 2. Peserta didik mampu membedakan zakat fitrah dan zakat mal. 3. Ya. Peserta didik mampu menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita miliki sekarang. Dengan materi pembelajaran kita, 1, peserta didik mampu memahami makna zakat. Lalu yang kedua, apa yang harus kita miliki dalam pembelajaran ini? Peserta didik mampu membedakan zakat fitrah dengan zakat mal. Selanjutnya yang ketiga, siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, itu harus kita ketahui. Bagus. Nah, selanjutnya kita menayangkan sebuah video pembelajaran. Nanti tolong perhatikan videonya. Diperhatikan menit, detik demi detik sampai habis videonya. Nanti ada pertanyaan dari Bapak. Tolong diperhatikan, didengarkan video yang Bapak tampilkan ini. Oke? Baik, tampilkan. Nah, ini tentang materi zakat. Tolong perhatikan dengan baik. Nanti ada pertanyaan dari Bapak, nanti anak Bapak bisa untuk menjawabkan. Tolong diperhatikan videonya. Mari belajar zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian barang pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang melebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk makan sehari-hari. 3. Amil, yaitu pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. 5. Riko, yaitu budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. 6. Gorim, yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. 7. Sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. 8. Ibu sabil. Nah, setelah kita mengamati video yang telah ditampilkan, nah harus menjawab pertanyaan dari tayangan video tadi kita amati, maka Bapak ingin tahu siapa saja yang mengamati betul video tadi, materi yang kita tampilkan tadi. Nah, pertanyaan yang pertama, apa makna zakat? Siapa yang tahu? Nah, tolong Pak Is, silakan. Tumbuh suci bertambah. Baik, tumbuh suci bertambah. Oke. Nanti pertanyaan selanjutnya, perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal. Nah, kita tanya tahu. Nah, ya, Fazil. Zakat fitrah dibayar bulan puasa Pak, dan zakat mal dibayar setelah mencapai nisab Pak. Ya, bagus. Bagus. Nah, apa lagi ya? Satu lagi pertanyaannya. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Ayo. Ya, Lidan. Fakir miskin walau fi banyak banyak Nah, Bapak coba lagi tentang materi ini. Pertama, zakat. Zakat itu berasal dari bahasa Arab zakat, yang artinya tumbuh, suci, bertambah, dan berkah. Nah, orang yang membayar zakat itu tidak ada ruginya, malah hartanya nanti akan
berzakat itu ada keberkahan yang diberikan Allah kepada. Nah, zakat ini terbagi atas dua apa saja. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah ini itu kita bayarkan di waktu bulan puasa. Nah, sebelum masuknya sholat Idul Fitri. Nah, berapa zakat fitrah ini dibayarkan? Nah, setiap keluarga, setiap jiwa itu harus wajib membayar zakat fitrah. Berapa takarannya? Takarannya 2,5 kilogram yang merupakan bahan pokok yang ada di kampung kita. Apa contohnya? Seperti beras, apalagi? Minyak, boleh. Uang bisa. Karena kalau uang, nah berapa makanan pokok yang misal beras 2,5, nah berapa uangnya? Nanti kalau diuangkan, dibayar seharga 2,5 kilogram. Nah, lalu zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta. Zakat harta seperti apa? Seperti ternak, kita punya ternak. Petani. Apalagi profesinya? Nelayan. Bisa. Oh, guru, pejabat, PNS itu kena zakat. Tapi zakat ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, di dalam Islam zakat mal ini itu ditunjukkan kepada orang yang mampu, yang punya harta. Nah, harta ini sudah mencapai nisab. Nisab itu artinya sudah mencapai ketentuan dari banyaknya zakat. Nah, sudah haul. Haul itu apa? Sudah 1 tahun dimiliki hartanya itu. Baru bisa dizakatkan. Misalkan zakatnya zakat emas, dia punya emas 300 berapa gram itu. Nah, nanti kita keluarkan. Nah, misalnya zakat emas, zakat apalagi zakat ternak, apalagi zakat tani. Itu kalau sudah mencapai nisab harus wajib mengeluarkan zakat. Nah, selanjutnya materinya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, tadi sudah disampaikan walaupun tidak semuanya disebutkan oleh anak-anak kita tadi. Nah, yang pertama yang berhak menerima zakat yaitu 1, fakir. Apa pengertian dari fakir ini? Fakir ini orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya penghasilan. Nah, itulah orang yang berhak dikasih zakat ini. Fakir ini orang yang tidak bekerja, orang yang tidak punya penghasilan. 1. Ya, ada berapa tadi? Ada 8 orang yang berhak. Yang kedua, miskin. Miskin ini apa artinya miskin? Tidak punya apa. Tidak punya apa-apa, boleh. Tidak punya uang, boleh. Apalagi? Tidak punya pekerjaan, oke. Nah, miskin ini pengertiannya, miskin ini dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi penghasilannya untuk kebutuhan sehari-harinya. Itu yang kata miskin. Dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Itu yang dikatakan miskin. Lalu apa lagi? Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat untuk mendistribusikan zakat, itulah yang dikatakan amil. Nah, lalu selanjutnya apa? Berapa baru? 3. Nah, yang keempat adalah gharib. Gharib artinya orang yang terlilit hutang harus dibayarkan. Nah, selanjutnya apa? Mu'alaf tadi tidak. Mu'alaf orang yang diajak masuk Islam. Berarti mu'alaf ini orang yang baru masuk Islam, itu diberikan zakat boleh. Lalu apa lagi? Fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Nah, sebelum itu rikab. Rikab itu apa? Rikab adalah seorang budak. Tapi di zaman sekarang ini tidak ada budak. Nah, itu di zaman-zaman Nabi itu, zaman-zaman terdahulu itu budak. Nah, fisabilillah ini orang yang berjihad di jalan Allah, seperti jihad perang, seperti yang ada di Palestina itu.
Nah, apalagi selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Apa pengertian Ibnu Sabil ini? Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, yang misalnya mau ke itu ke Jakarta kehabisan bekal, tidak punya uang, itu boleh kita sarankan. Nah, itulah materi kita Bapak-bapak hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada membagikan kelompok. Kita kelompok ini dengan cara diskusi, namanya diskusi kelompok. Bapak bagi berapa kelompok? 2 kelompok, 3 kelompok 5. Nah, tolong digeser bangkunya. Sudah dibagi, Bapak bagikan KPD-nya yang harus dikerjakan dengan cara diskusi kelompok. Nanti langkah-langkahnya Bapak jelaskan bagaimana mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini sudah ada petunjuknya di dalamnya. Nah, tinggal anak Bapak bacakan. Nanti ada yang ragu atau sulit, boleh ditanyakan sama Bapak. Ya, Bapak bagikan LKPD. Nah, apa saja tugas anak Bapak dengan LKPD itu? Anak Bapak sesuai kelompoknya membuat poster tentang zakat. Nah, proyek kita itu membuat poster tentang zakat. Nah, silakan dikerjakan. Kita just ini bapak. Ya. Lanjutkan. Nah, lanjutkan. Ya, lanjut. Bawa nih, hati yo, tarik bawa lagi, hati yo. Kau buat tengahnya ya. Nah, nah, supaya anak-anak Bapak ini semangat, kita is breaking dulu, siap? Siap semuanya untuk is breaking? Siap. Nah, kita is breaking dulu. Gerakannya. Gerakannya segalanya bergerak no. Tangannya. Dan Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan beragama mulia, beriman dan bertakwa yang mandiri, berakit dan berakit. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan beragama mulia, beriman dan bertakwa
untuk proyek tema tentang zakat. Sudah siap? Mari kita tampilkan satu persatu dari perwakilan kelompoknya maju ke depan kelas untuk menampilkan proyek atau poster zakat yang telah anak bapak buat tadi. Silakan perwakilan kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya, Aziza. Aziza aku pilih. Aziza aku tulisannya. Baiklah, inilah hasil proyek kelompok 1. Jangan lupa bayar zakat fitrah karena zakat menjaga harta kita. Ya, tepuk tangan. Nah, kelompok 2 perwakilannya. Fazil Maulana. Fazil Maulana. Silakan. Baiklah, ini hasil dari diskusi kelompok 2. Ya. Bagaimana jika lupa dan telat membayar zakat fitrah? Bagus. Tepuk Sebelum kita tutup pembelajaran ini, nah kita telah mempelajari tentang mengenai zakat. Nah, anak-anak bapak, ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Nah, coba, Aziza, silakan. Nak. Menyimpulkan? Ya, tolong Aziza. Zakat ada 2, Pak. Ya. Zakat fitrah Ya. dan zakat mal. Ya. Terus? Zakat fakir. Ya. Yang berhak? Yang berhak fakir, Ya. miskin, Ya. amal, Ya. Amin. Ya. rikat, Ya. dari, Ya. sabilillah, itu sabil. Ya, tepuk tangan buat Aziza. Nah, pembelajaran kesimpulan hari ini bahwa kita sudah belajar tentang zakat. Nah, dalam Islam zakat ini sangat penting sekali karena wajib hukumnya. Nah, zakat ini adalah salah satu dari rukun Islam kita. Nah, makanya hukumnya wajib. Nah, zakat ini adalah berkah, suci, bersih dan bertambah. Jadi tidak ada harta itu yang berkurang apabila dizakatkan. Nah, zakat ini ada 2 macam. Ada namanya zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama fakir, apa lagi? Miskin, apa lagi? Amin. Apa lagi? Ya, selanjutnya ada. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Ibnu Sabir. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin besok kita tidak masuk ya, berarti minggu kemarin yang akan datang kita sudah masuk pembelajaran tentang aku anak soleh. Nah, nanti kita belajar tentang aku anak soleh. Nah, baik, karena waktu kita sudah habis, mari kita tutup dengan membaca doa. Tolong pimpin. Silakan Bapak. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.